Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pan Tutorial. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan di hari ini. Di video kali ini saya mau jelaskan informasi buat teman-teman semua soal cara memahami pengiriman menjadi lebih untung taksi driver Maxim pemula, teman-teman. Nah, informasi kali ini penting buat teman-teman harus ketahui, karena di informasi kali ini teman-teman itu penting mengetahui bagaimana itu menjadi driver yang ketika kita tahu itu pengiriman menjadi lebih menguntungkan. Kita klik aja. Nah, di bagian sini ada tarif food and soup sebesar 3.000. Terus parking fee-nya itu 2.000, pelanggan akan membayar biaya parkir untuk Anda. Jumlah tersebut akan masuk ke dalam penghasilan pengemudi. Sekarang Anda tak perlu lagi menyunting order, biaya ekstra akan muncul secara otomatis. Ada platform fee-nya itu 1.000, jumlah ini tidak akan dimasukkan ke penghasilan dan tidak akan diperhitungkan pada saat perhitungan komisi. Nah, untuk tarif food and goods itu sebesar 2.000, ada parking fee-nya juga 2.000. Pelanggan akan membayar biaya parkir untuk Anda, jumlah tersebut akan masuk ke dalam penghasilan pengemudi. Sekarang Anda tidak perlu lagi menyunting order, biaya ekstra akan muncul secara otomatis. Sekarang Anda tak perlu lagi menyunting order, biaya ekstra akan muncul secara otomatis. Dimohon untuk tidak meminta pelanggan membayar parkir sekali lagi. Permintaan seperti ini dianggap pelanggaran terhadap peraturan layanan. Penting teman-teman, jadi untuk tarifnya itu ada parking fee-nya 2.000. Jadi untuk biaya parkirnya ini kita tidak perlu minta lagi ke customer karena udah tercantum di orderan food and soup dan juga orderan food and goods, teman-teman. Ini contoh untuk orderannya. Orderan 10.000 seperti ini, nanti ada tulisan komisi 1.200, dikreditkan dari pelanggan itu 1.000, ini tidak perlu dihitung, komisi kita 1.200, pemasukan 8.000 itu sudah termasuk dengan uang parkir, teman-teman. Itu untuk food and soup yang ada di sini. Jadi keuntungan kita yang 2.000 itu udah masuk di sini ataupun bayar parkir, jadi kita hanya dapat 6.000 rupiah untuk food and soup. Memang dia 6.000 rupiah aja, teman-teman. Kalau untuk food and soupnya aja itu 6.000 rupiah, karena tambah bayar parkir jadi dia jadi 8.000. Nah, bagaimana tips dan trik buat teman-teman yang narik menggunakan ataupun narik dengan fitur food and soup atau food and goods ini agar tidak membayar parkir? Teman-teman cari tempat-tempat yang dimana itu ada tukang parkir yang memang khusus ojol itu tidak bayar, teman-teman. Terus tanyakan ke tukang parkirnya apakah ojol itu bayar atau tidak. Kalau memang tidak bayar, parkir di luar aja. Yang terpenting catatan itu teman-teman harus kunci kendaraannya, kalau perlu digembok cakramnya, ataupun kalau perlu ditandai, jangan sampai kita tidak bayar parkir motor hilang, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bayar parkir dengan berikan ke tukang parkir, tinggal parkir aja ke tempat di mana ada tukang parkirnya, dan di situ sudah ada dibayarkan oleh customer. Ini hanya keuntungan yang kita mau dapatkan aja. Kalau kita mau dapatkan parkir 2.000 itu kita tidak usah bayar parkir, kita cari tempat tidak ada tukang parkirnya, terus kalau kita tanya ke tukang parkirnya bayar parkir atau tidak, tinggal ditanyakan aja. Kalau memang tidak bayar, kita parkir di situ. Kan kebanyakan biasa ada tukang parkir yang tidak ambil biaya parkir ke driver ataupun ojek online yang datang beli ke tempat tersebut, gitu. Itu penting teman-teman harus ketahui soal ini. Food and soup, food and goods itu ada biaya parkir yang itu kita tidak perlu minta lagi ke customer. Catatan buat teman-teman semua, kalau teman-teman minta uang parkir ke pelanggan dan pelanggan tahu tidak ada uang parkir, itu bisa dilaporkan dan akan berakibat pada akun kita yang akan kena pelanggaran, dan takutnya akun kita lagi jadi anyep, teman-teman. Atau biasanya akun kita jadi terblokir gara-gara kita cuman minta 2.000 ke customer. Dan di luar sana juga banyak customer yang tidak tahu. Kalau memang dia tidak tahu, itu jangan sampai kita berbuat seperti itu, karena itu bagian dari pelanggaran. Takutnya nanti dia kalau tahu, takutnya dia akan laporkan lagi, teman-teman. Gitu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kalau punya pertanyaan tulis di kolom komentar. Kita kembali ke video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.